kita ketahui sebelum pelaksanaan COP itu ada peristiwa pemboman di Paris. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, ini luar ekspektasi kami. Ternyata banyak hal lain yang menarik yang dari Pak Agus. Jadi buku ini bukan buku biografi sebenarnya, tapi bagaimana diplomasi dengan negara lain. Hai Sobat Enviro, jumpa lagi dengan saya Trisha Megawati Kusumadewi, host hari ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah buku yang unik menurut saya, karena ini baru pertama. Sobat Enviro bisa cari, apakah ada referensi mengenai diplomasi hijau? Nanti kita bahas lebih mendetail. Nah, hari ini kita kedatangan penulis buku ini yang berjudul Agus Justianto, Diplomasi Hijau. Dua penulis utama yang berkiprah di dalam mewujudkan buku ini, sekaligus kita datangkan juga sosok yang dibahas, yaitu Agus Justianto. Kita bincang-bincang dulu ya dengan penulisnya. Hai, selamat datang Pak Tri Haryono. Sore Mbak Tris. Iya, selamat datang di Enviro. Iya. Kenapa sih menulis buku yang luar biasa seperti ini? Kenapa tertarik? Kalau saya lihat buku ini tidak biasa ya, unik ya. Kira-kira kenapa tertarik Mas Tri ini dan bagaimana prosesnya hingga mewujudkan buku seperti ini? Terima kasih Mbak Tris. Jadi sebelumnya kami penulis dengan Mas Sugi, titik awalnya adalah melakukan riset terlebih dahulu. Riset tentang sosok yang akan kami tulis. Pertama adalah kredibilitasnya, kami menanyakan ke beberapa pihak. Kemudian yang kedua adalah dari sisi inspirasi dan edukasi. Harus menginspirasi dan edukasi. Ternyata ketiga persyaratan tersebut memenuhi. Kemudian yang kedua adalah persyaratannya, bahasa anak mudanya adalah hanya dia yang bisa begitu. Dan ternyata sosok Pak Agus juga ini sangat cocok, hanya beliau yang bisa seperti itu. Melakukan berbagai kegiatan diplomasi yang sangat penting saat ini, dan itu sudah dilakukan oleh Pak Agus selama puluhan tahun selama berkiprah di Kementerian Kehutanan. Sehingga kami bertekad untuk mengungkapkan perjalanan kiprah dan perjuangan Pak Agus di bidang lingkungan kehutanan dalam sebuah buku yang mudah-mudahan menginspirasi banyak pihak, terutama kalangan generasi muda, Mbak Tris. Iya. Nah, ini luar biasa nih, melakukan riset, artinya begitu banyak sosok-sosok yang menjadi kandidat ya, sebelum lolos sampai terpilihnya Pak Agus Justianto begitu sebagai yang dibahas di dalam buku ini. Nah, tadi Mas Ri mengatakan riset itu dilakukan, kemudian melihat kiprahnya beliau dan ini bisa diangkat menjadi toladan begitu ya, katakanlah dalam konteks bagaimana diplomasi itu dilakukan. Kemudian prosesnya seperti apa? Setelah menemukan Pak Agus, kemudian proses untuk mengkaji, probing, begitu ya, menggali, itu bagaimana sehingga muncul gitu ya, karena kadang-kadang kalau tidak di trigger gitu ya, tidak di encourage dulu, itu tidak keluar tuh informasinya. Bagaimana Mas Ri melakukan itu? Ya, betul. Riset selain melakukan wawancara dengan teman-teman Pak Agus, juga melakukan riset media. Apa saja pernyataan-pernyataan Pak Agus di media, dan kami kumpulkan sejak beliau menjabat, sejak 2012, Mas Sugi melakukan clipping-clippingnya dan kami diskusikan mana saja yang diangkat, kemudian kami bagi pilah-pilah dalam bab-bab. Bab-bab awal itu mengulas tentang bagaimana kiprah beliau sehingga masuk ke Kementerian Kehutanan, Perjuangan, dan situ banyak hal yang sangat menginspirasi bagi anak muda. Misalnya bagaimana beliau ini ingin menjadi selalu yang terbaik, bagaimana mempunyai target dalam hidup. Usia sekian harus selesai S2, usia sekian harus selesai S3, itu semua ada dan sangat menginspirasi anak-anak muda untuk maju, untuk berkembang. Pak Agus bisa menjadikan sosok teladan, bisa menjadikan contoh bagi masyarakat luas. Oke, terima kasih. Mas Ri, saya baca buku-buku Mas Ri nih ya, artinya angle yang ditulis di buku itu beragam. Dari kaitannya dengan bagaimana kaitan seorang anak dengan ibunda, kemudian juga bagaimana bertumbuh dari zero menjadi hero, itu luar biasa. Nah, kali ini juga berbeda ya pendekatannya mengenai diplomasi hijau. Dan kita mau cari tahu nih, penulis yang berikutnya, sebelum kita kembali kepada sosok Pak Agus Justianto. Mas Sugiharto, beliau ini backgroundnya jurnalis loh. Bagaimana seorang jurnalis ya, yang biasanya tulisannya hard news atau human touch begitu ya,
atau katakanlah banyak hal-hal yang bersifat serius harus menuangkan dalam bahasa yang lebih populer. Nah, gimana nih Mas Sugi dengan background wartawannya mewujudkan katakanlah sosok Pak Agustus dalam bentuk yang luar biasa dan mudah dipahami? Ya, terima kasih Mbak Tricia. Memang tadi seperti kata Mbak Tricia, jurnalis tidak hanya sekedar menulis hard news, tapi juga ada artikel-artikel terkait dengan human touch, ada human interest yang biasa kita buat dalam tulisan-tulisan kita. Nah, kebetulan di sisi lain, saya liputan di sektor kehutanan ini sudah cukup panjang, sudah cukup lama mengenal Pak Agus Dustianto. Jadi saya tahu benar kiprah beliau, mulai dari istilahnya dari masih awal sekali, dari masih muda sampai kemudian mencapai puncak karirnya gitu ya. Jadi saya tahu. Kebetulan pula beliau ini termasuk sosok pejabat yang terbuka dengan wartawan, terbuka dengan publik gitu ya, mudah berkomunikasi dengan banyak orang. Sisi menariknya, sisi keuntungannya adalah buat wartawan tentu saja dapat informasi yang menarik untuk publik. Ya. Yang kedua, untuk Pak Agus secara tidak langsung pada akhirnya ada rekam jejak yang tercatat di publikasi-publikasi yang mempunyai integritas ketimbang hanya tercatat dalam katakanlah diari pribadi. Itu Mbak. Iya, terima kasih. Kalau tidak salah nih kumpulan artikel-artikel yang Mas Sugi buat pada saat Pak Agus Dustianto memulai karir begitu ya, dan liputan itu beragam, itu masih ada ya, tersimpan ya jejak digitalnya, kemudian dikumpulkan, dirangkum sehingga menjadi buku ini. Kendala terberatnya apa nih Mas Sugi kira-kira pada saat mengumpulkan semua artikel-artikel jurnalistik kemudian diterjemahkan di dalam buku seperti ini? Ya memang Mbak, kalau di kami perusahaan media gitu ya, pasti namanya dokumentasi perpustakaan tiap media ada. Apakah caranya masing-masing tentu ya, ada yang mungkin punya perpustakaan khusus gitu ya. Nah kalau kebetulan karena saya memang sebagai wartawan harus punya catatan yang merekap sejak awal kita mulai itu, punya catatan sendiri, tulisan artikel kita apa tersimpan, dokumentasi pribadi itu saya simpan. Dan kebetulan ketika saya dan Mas Tri sepakat membuat buku ini gitu ya, saya coba gali lagi artikel-artikel saya yang lama di catatan di komputer saya, di komputer kantor gitu, dan ada gitu ya, itu yang kemudian saya kompilasi. Memang tidak mudah untuk mencari secara detail gitu karena itu dokumen ya, tapi pada akhirnya alhamdulillahnya masih ada catatan itu Mbak. Ya, terima kasih Mas Tri. Pada saat menulis buku ini, apa yang paling menarik, yang paling berkesan sampai lupa tidur? Saking memikirkan, wah perjalanan Pak Agus Dustianto itu luar biasa. Kira-kira angle apa yang menarik? Banyak angle yang menarik bisa dibaca di buku ini, dan kebetulan buku ini juga sudah disebarkan ke 25 perpustakaan kampus di berbagai daerah. Kemudian juga disediakan di perpustakaan nasional, jadi teman-teman dari kalangan hubungan internasional, mahasiswa jurusan hubungan internasional, bagaimana berdiplomasi, bisa membaca buku ini. Kiprah Pak Agus bisa jadikan referensi, juga mahasiswa kehutanan, bahwa kehutanan bukan semata-mata berada di hutan, tapi juga sekarang ini harus juga berjuang di tataran global. Jadi bisa menjadi acuan buku ini Kiprah Pak Agus. Nah, banyak hal yang menarik dan capaian-capaian Pak Agus, misalnya bagaimana beliau merintis karir di Kementerian Kehutanan, kemudian menjadi Balitbang, Kepala Balitbang di sini, banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh Pak Agus, dan yang tidak ada tandingannya adalah 9 kali menjadi penanggung jawab Pavilion Indonesia di COP. Itu prestasi yang luar biasa dan sampai sekarang belum tertandingi. Banyak hal yang tidak bisa disampaikan secara rinci, harus baca bukunya langsung, dan ini sudah tersedia di perpustakaan kampus. Iya, terima kasih Mas Ri. Sobat Enviro, penasaran ya, buku ini tidak tebal, tidak tipis, tapi menginspirasi buat anak-anak muda apalagi ya, yang ingin tahu mengenai diplomasi, negosiasi, bukan hanya bicara Indonesia, tapi kita bicara global. Yuk, kita sekarang bincang-bincang ya dengan Pak Agus Dustianto. Halo Pak Agus, selamat datang. Halo. Pak Agus, tadi dua penulis kita nih, dua penulis handal yang saya mengenal dua penulis ini bukan penulis yang biasa begitu, tetapi mereka memiliki dedikasi, memiliki komitmen, sehingga kalau menulis sosok, saya yakin pasti pilihan.
Maka tadi ada riset dan sebagainya. Dan kalau tidak salah buku ini sebenarnya bicara mengenai biografi Bapak. Begitu ya, kalau bicara biografi, bicara CV sebenarnya atau resume gitu. Tetapi ditampilkannya dengan bahasa yang populer dan memiliki pengetahuan gitu, ada ilmunya. Bagaimana tips, trik, bernegosiasi dan berdiplomasi. Pak Agus, karir Bapak, kiprah Bapak di perubahan iklim, kemudian di diplomasi, negosiasi itu panjang sekali dan luar biasa. Dan kalau yang saya baca dari buku ini, ternyata memang Bapak itu selalu di-challenge gitu ya untuk berhadapan dengan hal-hal yang terkait international matters gitu. Tidak hanya Indonesia atau lokal, tetapi juga international. Nah, kira-kira bagaimana Bapak bisa men-challenge itu atau katakanlah merespon sehingga Bapak bisa berkarir menerbitkan buku begitu ya, tulisan yang menginspirasi. Ya, terima kasih Bu Trisya. Ya memang dalam perjalanan saya terutama meniti karir sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, mulai dari dulu Departemen Kehutanan, kemudian menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan, kemudian menjadi Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sekarang Kementerian Kehutanan. Jadi dalam perjalanan saya meniti karir, memang banyak kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berkomunikasi dengan pihak internasional. Dan tentunya ini membuat saya semakin tertantang, terutama dalam melakukan negosiasi. Kenapa? Karena dalam melakukan negosiasi ini juga tidak hanya sekedar negosiasi, tetapi kita juga harus mempunyai strategi, termasuk strategi untuk negosiasi. Nah, ini tentu akan menjadi menarik ketika kita ditempa dalam perjalanan karir saya untuk terlibat dalam negosiasi internasional. Ya, Pak, begitu pentingnya negosiasi diplomasi di kancah global, sehingga begitu pentingnya peran tadi Bapak sampaikan, begitu ya, komunikasi, convincing, persuasi, begitu ya Pak, sehingga Indonesia bisa memposisikan dirinya di ranah global itu sejajar dan berkontribusi. Nah, kira-kira pentingnya bagi generasi muda, Pak Agus, bahwa harus pandai begitu melakukan diplomasi dan negosiasi, terutama di kancah global, kira-kira apa Pak Agus? Ya, tentu di era keterbukaan, kemudian kita juga masuk dalam komunitas global, tentu kita harus bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita dan juga apa yang menjadi concern kita dan tujuan kita. Dan ini tidak mudah karena semua negara itu tentu punya kepentingan. Yeah. Nah, kepentingan ini bisa berbeda-beda, bisa sama. Namun demikian, kita harus bisa melakukan diplomasi dan negosiasi dengan teguh sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita anut. Oleh karena itu, untuk anak-anak muda atau generasi muda, dalam berdiplomasi ini perlu melakukan selalu peningkatan kapasitas, karena dinamika global ini sangat tinggi, sehingga kita harus bisa mengantisipasi, kita juga harus bisa mengetahui isu-isu yang aktual yang sedang terjadi di tingkat global. Nah, tentunya ini tidak mudah, perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa memahami dan juga bisa meyakinkan. Karena dalam diplomasi itu yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan ya, pendapat kita sehingga bisa diterima oleh pihak lawan diplomasi kita. Ya. Tapi tentunya kita harus paham bahwa dalam negosiasi itu tidak bisa menang kalah. Ya. Selalu harus ada kompromi untuk mencapai apa yang disebut dengan win-win solution. Nah, ini tentu ada seni tersendiri. Ya. Kalau kita ingin menang kalah, pasti akan deadlock. Ya. Ya. Sehingga kita harus bisa meyakinkan, bahkan kita harus bisa merubah strategi sehingga pendapat kita bisa diterima oleh pihak negosiasi yang menjadi lawan kita. Namun demikian ini bisa dipelajari, terutama untuk generasi muda, selalu meningkatkan kapasitas. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui berbagai cara. Saya sudah menceritakan dalam buku ini bagaimana saya
selalu meningkatkan kapasitas. Contohnya, saya selalu mencoba untuk mencari kegiatan seperti training, ya, ataupun bahkan pertukaran pemuda pun pernah saya lakukan dengan tujuan untuk memperluas networking, ya, jejaring atau silaturahim. Dan ini sangat-sangat bermanfaat ketika kita sudah biasa berkomunikasi dengan orang lain. Ini akan memudahkan kita dalam menyampaikan pendapat dan pikiran kita. Nah, ini menarik nih Pak Agus. Pak Agus tadi mengatakan bahwa peningkatan kapasitas gitu penting, kemudian meningkatkan juga kemampuan berkomunikasi juga penting, karena yang dihadapi beragam. Nah, beragam ini kan kita tidak bisa misalnya take it for granted, oh ini orang-orang Asia gitu ya, orang-orang Eropa, orang-orang Afrika. Nah, berarti di pikiran Pak Agus ini pada saat mau berdiplomasi atau bernegosiasi, mungkin sudah melakukan persiapan ya Pak ya, bahwa besok saya akan melakukan negosiasi 1, 2, 3, dan yang saya hadapi adalah backgroundnya, latar belakangnya, misalnya dia Western, atau dia Asian countries, atau misalnya Africans begitu. Sehingga mungkin jauh sebelumnya melakukan riset, atau misalnya melakukan cultural communication gitu ya Pak, backgrounding, kemudian profiling. Nah, kira-kira Pak Agus juga melakukan itu atau bagaimana? Karena saya lihat pasti tidak mudah ya Pak ya, tidak mudah. Karena tadi Pak Agus juga mengatakan tidak mudah, tetapi bisa dipelajari bagi anak-anak muda. Tetapi yang mungkin anak-anak muda, terutama Sobat Enviro yang ingin tahu begitu ya, kira-kira persiapannya seperti apa sih? Misalkan, oh Pak Agus akan bulan depan ke New York gitu ya, buat UNFF for example begitu. Nah, kira-kira persiapannya apa? Profilingnya bagaimana? Atau backgroundingnya seperti apa? Kemudian mungkin Pak Agus juga riset yang relevan dan sebagainya. Kira-kira bagaimana Pak Agus melakukan hal-hal ini? Ya, tentunya yang pertama kita harus menyusun posisi kita. Karena terutama dalam diplomasi, itu kita sering mendengar kita menyusun kertas posisi. Nah, posisi ini sangat penting karena ada prinsip-prinsip dasar ya yang harus kita pegang. Artinya prinsip dasar, kalau sudah menyangkut prinsip dasar, kita tidak bisa bergeming. Tapi di luar itu kita bisa memberikan penawaran untuk win-win solution. Nah, persiapan yang paling utama tentunya adalah menyiapkan strategi ya. Setelah kita mempelajari tadi Bu Tricia sampaikan, kita lihat lawan negosiasi kita nih siapa ya. Misalnya dari negara maju ya. Tentu dia punya kepentingan ya, ingin menyampaikan atau memaksakan dalam tanda kutip kehendak dia. Nah, intinya dalam negosiasi ini adalah menyampaikan kepentingan kita untuk bisa diterima oleh pihak lawan negosiasi. Nah, tentunya kita harus menyiapkan strategi ya, dalam persiapan menyiapkan strategi bagaimana kita bisa meyakinkan pihak lawan negosiasi. Saya sering menyiapkan diri itu dengan data dan informasi. Jadi kita tentu harus menyiapkan diri, data dan informasi yang kita miliki untuk bisa disampaikan kepada mereka. Ada satu contoh yang menarik ya, karena kita sudah lama ya bernegosiasi dengan Uni Eropa terkait dengan perdagangan kayu ya, sehingga kita bisa mendapatkan perjanjian yang disebut dengan Flag TVPA, di mana mereka memang sangat lihai. Bahkan mereka yang diturunkan itu biasanya kalangan diplomat ya. Selalu yang diturunkan adalah diplomat, karena ini menyangkut diplomasi, harus kuat person yang akan menjadi diplomat. Oleh karena itu saya mencoba memberikan pengertian dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kita mempunyai data dan informasi yang akurat. Sebagai contoh, ketika dengan Uni Eropa, sebelum dimulai proses negosiasi, saya pertama kali tentu meminta izin untuk memberikan data dan informasi. Ya, seperti buku, kita pernah menyusun State of the Art Forest of Indonesia atau SOIFO. Nah, itu kita sampaikan kepada mereka dengan pesan apa yang perlu Anda ketahui itu sudah ada di dalam buku, karena kami sudah menyusun dengan lengkap dan ini sudah dipublish melalui FAO. Nah, ketika mereka
menerima itu dalam satu sisi mereka sudah merasa harus berhati-hati ngomong. Karena ketika mereka nanya, saya bilang, saya hafal betul, tolong dilihat jawaban detailnya, informasinya ada di halaman sekian. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu yang membuat mereka yang tadinya dengan kelebihan dan dalam kemampuan berbahasa Inggris terutama, ini mereka agak hati-hati. Karena saya meyakinkan, tolong Anda sampaikan semua sesuai dengan data dan informasi yang valid. Nah, ini salah satu strategi saja. Banyak strategi-strategi lain yang kita lakukan, tapi tergantung dari situasi dan kondisi yang ada pada saat diplomasi. Oke, terima kasih Pak Agus, luar biasa. Sobat Enviro, tunggu sebentar ya, masih ada pertanyaan lain untuk sosok Pak Agus Justianto. Kita balik dulu ke penulisnya. Mas Sugi, bagaimana Mas Sugi bisa gitu ya menuangkan hasil katakanlah interview? Karena saya yakin data-data artikel yang ada tidak sampai di tahun katakan 2024 ya, karena ini diluncurkan 2024 kalau tidak salah. Nah, bagaimana Mas Sugi melakukan interview, kemudian bagaimana terjadinya proses komunikasi dengan Pak Agus sehingga bisa terwujud buku ini? Ada kendala atau misalnya ada tips tertentu sehingga Pak Agus bisa begitu smooth memaparkan semua yang beliau pahami? Baik, terima kasih Bu Trisya. Sebelumnya saya koreksi sedikit, Mbak. Jadi buku ini bukan buku biografi sebenarnya, tapi catatan dari kiprah seorang sosok Agus Justianto dalam konteks diplomasi hijau gitu ya. Jadi bukan tentang apakah dari kecil seperti apa gitu, bukan. Tapi bagaimana diplomasi dengan negara lain atau dengan organisasi lain itu dilakukan. Itu yang pertama. Makanya kami, saya dan Mas Tri itu begitu antusias dalam membuat buku ini. Yang kedua, dalam proses pembuatan buku ini memang seperti tadi Mbak Trisya bilang, kok bisa menggali banyak. Salah satu kuncinya adalah membangun ikatan emosional dengan narasumber kami, dalam hal ini dengan Pak Agus ya. Bagaimana dan kebetulan alhamdulillahnya Pak Agus juga orangnya sangat terbuka, sangat ramah, humble dengan siapapun juga sebenarnya ya, bukan hanya dengan kami. Jadi sebenarnya kalau mungkin yang melakukannya ini bukan kami pun, saya yakin juga akan pasti bisa melakukannya, karena tipikal sosoknya Pak Agus seperti itu, beliau seperti itu. Ya, jadi memang dibilang relatif kesulitan, relatif tidak ada Mbak ya, apalagi saya punya catatan artikel-artikel lama saya yang bisa saya gali. Memang kalau tadi Pak Agustus bercerita bahwa untuk diplomasi dibekali dengan data supaya ketika negosiasi kuat gitu ya. Saya juga melakukan hal yang sama, cuma dalam mungkin skala yang jauh lebih kecil, melakukan riset gitu ya dalam persiapan penulisan buku sebelum saya bertemu dengan Pak Agus untuk mengklarifikasi lebih lanjut. Itu Mbak, ya, kami lakukan. Terima kasih Mas Sugi. Sobat Enviro, nah ini diperjelas oleh Mas Sugi ya sebagai salah satu penulis. Saya semula berpikir ini adalah biografi karena menceritakan perjalanan meniti karir sosok Pak Agus Justianto. Ternyata diterjemahkan atau katakanlah dimodifikasi begitu ya, perjalanan bukan sekedar biografi tetapi mengupas tuntas bagaimana diplomasi hijau itu dilakukan oleh sosok Agus Justianto. Seperti itu ya? Iya, betul. Nah, jadi ini tidak mudah. Sekarang kita tanya ke penulis keduanya, Mas Tri. Kalau saya baca kebanyakan buku-buku Mas Tri juga bicara biografi ya. Even though not all of them, sebagian gitu mengenai biografi. Jadi semakin memperjelas yang tadi Mas Sugi sampaikan. Ternyata buku ini bukan sekedar biografi, tetapi jauh lebih dalam, jauh lebih luas ya. Tidak hanya sekedar bicara biografi. Nah, kira-kira awalnya begitu berdua antara Mas Tri dengan Mas Sugi kemudian mewujudkan buku yang bukan sekedar biografi, even though sebenarnya dasarnya adalah dari biografi kan, perjalanan Pak Agus dan sebagainya, tetapi diubah sebenarnya rupa menjadi buku yang berpengetahuan karena ada ilmunya, ilmu negosiasi, ilmu diplomasi, terutama kaitannya dengan diplomasi hijau. Nah, bagaimana nih berdua Mas Tri dengan Mas Sugi sehingga bisa terwujud buku seperti ini? Ya, terima kasih Mbak. Kami selalu berdiskusi dengan Mas Sugi, kemudian juga dengan Pak Agus, tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, ini luar ekspektasi kami. Jadi saya kira
membuat buku ini akan 250 halaman dengan Mas Sugi itu. Mungkin sekitar 250 halaman. Ternyata banyak hal lain yang menarik yang dari Pak Agus. Sehingga bertambah jadi 300, bertambah lagi 320, sampai hampir 400 halaman buku ini. Karena banyak hal yang menarik dari sisi Pak Agus ini. Akhirnya kami batasin, udah cukup. Banyak hal sebenarnya yang belum ditulis dari Pak Agus. Dari sisi lain dari kehidupan Pak Agus yang bisa dipelajari. Tapi kami batasin karena memang ada waktu, ada deadline yang harus kami penuhi. Yang kedua adalah buku ini kami buat sengaja supaya tidak kaku. Sehingga ada cerita-cerita lucu yang Pak Agus lakukan. Pak Agus tenang, kalem. Ternyata banyak hal usil yang menarik. Tapi itu dalam kaitannya dengan harga diri sebagai anak bangsa. Sebagai putra Indonesia yang berkiprah, yang sekolah di luar negeri, kemudian merasa, katakanlah, orang ekspektasi terhadap siswa Indonesia itu tidak sebaik yang mereka kira, ternyata Pak Agus bisa bersikap usil. Nah, cerita-cerita usil ini ya kami ungkap di buku tersebut sehingga buku ini tidak terlampau kaku. Jadi sekali lagi buku ini sangat pas bagi mahasiswa kehutanan maupun bagi mahasiswa hubungan internasional. Karena masih sangat jarang diungkap perihal diplomasi, terutama sesuai dengan bukunya adalah diplomasi hijau ya. Iya. Mas Tri, ini menjadi menarik nih karena background saya komunikasi. Saya rasa Sobat Enviro yang backgroundnya komunikasi juga perlu nih belajar ini karena kaitannya dengan diplomasi dan diplomasi hijau ya. Ya, jadi ini menarik sekali ya. Artinya Sobat Enviro kalau ingin tahu lebih jauh keusilan dan tanda petik Pak Agus, humorisnya beliau, baca bukunya ya. Jadi tidak semua diceritakan. Terakhir ke Pak Agus. Pak Agus, pertanyaan terakhir. 9 kali Pak menjadi penanggung jawab Indonesia Pavilion di Conference of the Parties United Nations ya, Framework on the Convention gitu ya, on Climate Change. Kira-kira apa Pak yang berkesan dari 9 kali itu di negara mana Pak? Iya, memang selama 9 kali menggawangi atau sebagai penanggung jawab Pavilion Indonesia pada COP di UNFCCC. Ini banyak kesan dan tentunya masing-masing mempunyai kesan sendiri-sendiri. Dan saya merasa bahwa ketika pertama kali diberi tanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab Pavilion Indonesia di COP ke-15 UNFCCC di Paris. Pada waktu itu situasinya memang sedang cukup tegang karena kita ketahui sebelum pelaksanaan COP itu ada peristiwa pemboman di Paris. Nah, ini yang sangat-sangat berkesan ketika saya pertama kali ditunjuk, saya harus menyelenggarakan, tetapi situasi di kota Paris sendiri ternyata sangat masih tersisa ketegangan yang ada. Ini yang sangat berkesan bagi saya karena tidak mudah untuk membangun pavilion sendiri ya, dalam arti konstruksinya. Kenapa? Karena semua harus diawasi secara ketat, ya, sehingga saya juga bingung bagaimana memasukkan barang atau bahan-bahan atau material yang untuk digunakan di pavilion Indonesia. Semua di screening dengan sangat ketat. Nah, namun demikian saya selalu menyampaikan orang Indonesia ini kan selalu banyak akalnya, selalu bisa mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik, walaupun sekali lagi walaupun saya katakan banyak tantangan yang terjadi, dan itu menjadi pembelajaran saya yang pertama kali. Ternyata kita harus bisa berkomunikasi dengan semua pihak, tidak hanya internal dengan rekan-rekan Indonesia, tetapi juga pihak-pihak penyelenggara ataupun pihak-pihak negara lain, karena kita sebagai komunitas global kita berada dalam satu keluarga besar yang masing-masing ingin menyampaikan kemajuan dan keberhasilan dari negaranya. Nah, ini menjadi tantangan. Alhamdulillah kita berhasil menyelenggarakan dengan baik, bahkan kita bisa menjadi contoh
Kenapa menjadi contoh? Itu pertama kali pada COP15 UNFCCC di Paris, kita mengadakan satu event yang kita sebut sebagai sesi diskusi, ya, dengan topik-topik yang sangat beragam, sehingga ini menjadi contoh juga dari negara lain, karena saya 9 kali menggawangi Pavilion Indonesia, saya melihat ternyata banyak yang meniru model atau cara kita menyampaikan aspirasi dan juga misi kita. Kemudian kita juga tidak hanya dalam sesi diskusi, kita juga menampilkan ragam budaya kita, ya. Kemudian ragam kuliner kita. Nah, kekuatan dari masing-masing ini ternyata menjadi perhatian banyak pihak. Karena contohnya kita yang selalu menyediakan makanan khas Indonesia, kuliner Indonesia. Di sela-sela kita juga dalam sesi istirahat misalnya kita menampilkan ragam budaya kita. Dan ini ternyata menjadi contoh dan ditiru oleh negara-negara lain pada COP-COP berikutnya. Oleh karena itu saya memang merasa yang paling terkesan itu waktu pertama kali di Paris. Iya, memang kalau kita lihat setiap kali penyelenggaraan Indonesia Pavilion banyak ya Pak visitornya yang datang mencicip. Artinya diplomasi negosiasi itu tidak melulu di ranah tataran narasi, tetapi juga di tataran tadi kuliner ya Pak, food, drinks begitu. Dan saya lihat bagaimana Pak Agus memodifikasi ide-ide yang tadinya biasa kemudian menjadi luar biasa, out of the box begitu ya, yang tadinya negara-negara lain tidak pernah terfikir untuk menjalankan katakanlah diskusi interaktif, kemudian ada promosi budaya di sana, ada promosi kuliner. Dan saya juga ingat betul pada saat Covid di Glasgow, COP yang di Glasgow itu juga luar biasa ya Pak, dalam kondisi yang harus ada jaga jarak dan sebagainya, tapi Indonesia tetap bisa tampil di bawah penggawangan Pak Agus tadi begitu ya, tetap bisa mencapai tujuannya. Terakhir sebelum kita tutup, Sobat Enviro mungkin ingin tahu satu saja Pak, pesan-pesannya kira-kira apa nih secara wrap up-nya untuk negosiasi atau diplomasi hijau ini Pak, singkat saja. Ya, tentunya dalam melakukan negosiasi atau diplomasi, kita harus mempunyai strategi. Sejak awal kita harus jelas strategi kita. Dan kita harus punya prinsip-prinsip dasar yang tidak bisa ditawar. Nah, kemudian kita juga harus menyiapkan diri, kapasitas. Ya, seperti saya selalu mencoba mengembangkan kapasitas, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan training, bahkan training diplomasi, itu ternyata sangat penting, kelihatannya sepele. Nah, misalnya kami pernah menyelenggarakan bekerja sama dengan Kemlu, kita mendidik calon-calon negosiator kita. Nah, kenapa kita fokus ke negosiasi atau diplomasi hijau? Karena memang kebetulan sektor kehutanan ini termasuk sektor yang dianggap mampu untuk memberi warna dalam diplomasi lingkungan yang lebih sering dikenal sebagai green diplomasi. Oleh karena itu, melalui diplomasi hijau ini, kita ingin menyampaikan posisi kita, menyampaikan pendapat kita, dan tentunya dengan prinsip dasar kesetaraan. Jadi tidak ada yang perlu diragukan atau ditakutkan, kita harus merasa setara dengan negara lain, kan tidak boleh kita kalah sebelum berperang. Iya, terima kasih luar biasa closing statementnya Pak Agus Justianto. Senang bisa berbincang dengan Bapak. Terima kasih Mas Tri. Senang juga bincang dengan penulis-penulis handal ya, Mas Sugi juga. Sobat Enviro, kita sudah di penghujung acara bincang-bincang kali ini. Buku ini luar biasa dan menarik. Ingin mendapatkan buku ini? Nanti akan ada buku yang ditandatangani langsung oleh Pak Agus Justianto dan akan dibagikan kepada Sobat Enviro. Caranya harus menuliskan komentar terbaik atau yang berkesan dari bincang-bincang kali ini. Ya, nanti akan dipilih yang terbaik atau yang dipilih oleh kami sehingga nanti akan dikirimkan kepada Sobat Enviro. Akhirnya, Sobat Enviro, kalau memang suka dengan bincang-bincang kali ini, silahkan share, like, dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa Sobat Enviro.